Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Kali ini kebetulan saya sedang liburan ya, jadi settingnya ini di kamar hotel, seadanya, lighting seadanya. Jadi mohon dimaafkan jika kurang sempurna. Kalau Anda lihat di sekeliling ini ada suara jangkrik gitu ya. Wah, memang ini ada di desa gitu ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Nah, seperti biasa, ini kembali mengenai Roy Suryo. Yang kali ini dia murka. Dia murka karena katanya Jokowi cari panggung. Lah, bukannya dia yang cari panggung. Dia bilang Jokowi yang cari panggung. Dan maka dari itu Jokowi harus ditangkap. Terbalik lu. Lu yang suka cari panggung. Panggung Jokowi mah sudah 10 tahun. Ngapain cari panggung lagi gitu ya. Seru nih. Nah, kita bahas. Nah, kita lihat dulu nih ya. Kan pada waktu gelar perkara khusus ya, diperlihatkan ya ijazah Jokowi yang asli oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya di hadapan para pemfitnah dan para pengacaranya. Ya aslilah fitnah lah. Nah, salah satu pengacara mereka yaitu Ibu Eli Daneti yang khususnya mewakili Egy Sujana, karena Eli Daneti adalah pengacara Pak Egy Sujana. Akhirnya dia mau nangis katanya, terharu, merinding. Karena inilah dokumen yang selama ini diributkan. Dia bilang asli nih, astaga. Jadi kemungkinan besar Egy Sujana akan minta maaf. Kan sudah saya bahas juga ya. Sebelumnya Egy Sujana bilang, perlihatkan saja kalau memang asli saya minta maaf. Nah, hanya Egy Sujana yang bilang seperti itu. Yang lainnya enggak. Nah, ini dia hubungannya. Nanti ya, sebentar lagi. Nah, oleh karena itu, Pak Jokowi merespon pernyataan Ibu Eli Daneti, ya, yang bilang, waduh, ini ternyata ini asli ya. Nah, Pak Jokowi ya katanya tertawa, terbahak-bahak. Dan dia berkata, ya memang asli, gimana sih? Gitu, oke? Kemudian, nah ada lagi nih yang lucu. Nah, katanya pada waktu gelar perkara khusus, ijazah Jokowi itu diperlihatkan, ya, Roy Suryo curiga ijazah yang diperlihatkan itu sudah dimodifikasi. Astaga, bacotnya deh. Lu sama aja nuduh polisi kali ini. Karena barang bukti itu yang diperlihatkan kan dititipkan ke polisi. Dia bilang itu dimodifikasi. Artinya sekarang ini dia menuduh kepolisian dong. Dan dia bilang, si Roy Suryo, dia tetap mengklaim ijazahnya itu 99,9% palsu. Berarti dia nggak berani ngomong 100% juga dong ya. Iya, dia bilang begitu nih. Aduh. Dia jadi bilang ada sejumlah kejanggalan saat gelar perkara khusus. Astaga. Nah, jadi ini menimbulkan pertanyaan serius katanya. Apakah dokumen yang diperlihatkan benar-benar dokumen yang sama atau telah terjadi pergantian maupun modifikasi? Nah, kali ini dia menuduh kepolisian. Aduh, makin lebar ini Roy Suryo. Oke deh. Nah, kemudian Roy Suryo CS katanya akan menguliti 709 dokumen ijazah Jokowi. Saya bingung ya, ada 709 dokumen bakal dikuliti. Padahal kan yang diteliti ijazahnya.
Padahal yang diteliti juga bukan bukan ijazah fisik gitu ya. Ijazah yang dalam bentuk foto yang beredar di internet, dianalisa, terus dibilang palsu. Itu sama aja lu menganalisa foto selembar mata uang yen kah, dolar Amerika kah, dolar Singapura, Anda analisa, Anda bilang palsu. Padahal Anda nggak ngelihat fisiknya, terus Anda bilang palsu. Bagaimana sih? Nah, tapi sekarang dia bilang ada 709 dokumen. Apa aja ya? Nah, nanti kita lihat. Katanya bakal dikuliti. Kemudian, nah ini dia menarik nih. Kubu Suryo bilang Joko Widodo ini dinilai playing victim. Astaga, memang dia victim, memang dia korban. Karena dia korban fitnahan lo orang. Masa sekarang bilang Joko Widodo playing victim? Kalau ODGJ mah bebas ngomongnya ya. Dari mana bisa bilang playing victim? Orang memang dia victim kok. Ya. Kenapa? Jadi begini. Yang saya duga, kan Pak Jokowi bilang dia akan memaafkan ya orang-orang kecuali yang memfitnahnya lah ya. Yang memfitnahnya bahwa ijazahnya palsu. Kecuali 3 nama. Ya, kita tahulah Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Kesel tuh. Roy Suryo, Rismon, Tifa. Kesel. Jadi dinilai Joko Widodo playing victim. Tidak akan memaafkan 3 orang. Jadi seakan-akan gini loh. Kayak lu berhak memaafkan, kasarnya kan kalau orang korban kan berhak memaafkan ya. Kan Pak Jokowi bilang saya akan memaafkan kecuali memaafkan orang-orang berapa ya, 9 atau berapa, kecuali 3 nama. Jadi menurut Roy Suryo, kalau orang yang bilang memaafkan, artinya dia kan korban. Dia mau memaafkan, tapi yang 3 enggak. Lah, terserah Pak Jokowi dong, kok lu bilang playing victim. Memang dia victim kok. Memang dia korban fitnahan lo orang. Aduh, Roy Panci. Lanjut. Nah, Rismon bilang, saya tantang Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di pengadilan, di tempat terhormat. Lah, sebelumnya minta diperlihatkan. Sudah diperlihatkan di kepolisian, masih nggak percaya. Sekarang minta diperlihatkan di pengadilan nanti. Pasti percaya, nanti dibilang juga nggak percaya dia. Kan sebelumnya ada dosen UI kan, yang bilang percuma dikasih lihat, tetap nggak selesai. Benar kan? Roy Suryo tadi bilang apa? Kemungkinan dimodifikasi. Ini nuduh kepolisian dong. Ya kan? Oleh karena itu, dikatakan di sini, ya, Jokowi siap hadir dan tunjukkan ijazahnya dari SD hingga S1. Nah, loh, siap saya katanya ya. Ya, dirinya akan hadir ya. Jika diminta hakim, dia hadir. Dia bilang ya, dia pun tak segan untuk menunjukkan ijazahnya dari SD, SMP, SMA hingga S1. Saya SD ijazah saya nggak tahu kemana, dulu ada kebanjiran rumah saya. SMP saya ijazahnya di mana juga saya nggak tahu tuh. Bahkan SMA dulu saya bukan SMA, saya STM dulu, elektronika. Ya, juga nggak tahu tuh. Tapi S1 dan S2 saya ada ijazah. Tapi Pak Jokowi komplit loh. Dari SD, SMP, SMA hingga S1 dia akan tunjukkan nanti di pengadilan. Rasain loh. Nah, ini Rismon ketar-ketir dia. Dia bilang ke Jokowi, ketika Anda penjarakan orang, Jokowi tidak penjarakan orang. Kalau nanti dia dipenjara, dalam hal ini Rismon, yang penjarain dia bukan Jokowi. Jokowi cuma lapor ke polisi, ya. Polisi melakukan penyelidikan, penyidikan. Nanti kalau P21 diserahkan ke kejaksaan, diadili di pengadilan, hakim memutuskan, maka yang memenjarakan itu hakim. Bukan Jokowi. Jokowi melaporkan karena difitnah terus kan.
Tapi oke deh, di sini Rismond bilang, ketika Anda penjarakan orang, nanti ada balasannya. Oh, seakan-akan dia minta jangan dipenjarain gitu ya. Karena kalau Anda penjarakan orang lain, termasuk dia maksudnya ya, ada balasan. Nggak akan selesai katanya. Lu aja bacot nggak selesai-selesai. Sekarang bilang supaya Jokowi jangan penjarakan orang. Otak lu di mana sih? Astaga. Ini seru nih. Seru bener. Nah akhirnya, nah ini dia nih. Ini dia si Panci nih. Roy Suryo bilang begini. Jokowi itu selalu cari panggung. Nah, dari mana bilang Jokowi selalu cari panggung? Lu yang cari panggung. Lu bekas menteri apa? Kominfo ya waktu itu. Ini ada cerita lucu nih ya. Intermezzo nih ya. Setelah Roy Suryo tidak lagi jadi Menkominfo, kita mengadakan suatu acara perlombaan apa gitu ya, lupa namanya. Melibatkan Kominfo waktu itu. Kebetulan panitia tidak mengundang dia. Marah dia. Seakan-akan merasa harus dihargai. Dia omelin tuh panitianya. Siapa itu ketua panitianya? Ya, berani-beraninya dia tidak ngundang saya. Ketua panitianya atau salah satu panitia lah sebut saja. Kami kan ada satu asosiasi ya yang bergerak di bidang industri konten gitu ya. Ketua saya itu omnya Roy Suryo. Ketua saya itu omnya Roy Suryo. Kesel dia. Dia bilang sama anggota panitia, bilang ketuanya saya. Langsung disebut. Ketuanya Pak Rasmo. Pak Rasmo ini omnya Roy Suryo. Oh, titip salam ya buat om saya. Sudah hilang dia. Astaga, Panci ya. Itu dia mau cari panggung. Karena nggak dilibatkan, ya dia bukan Menkominfo lagi. Mau tetap dapat panggung, ya nggak dapet lah. Mau marah, ternyata panitianya omnya sendiri, omnya juga nggak suka sama dia. Oke deh, jadi dituduh di sini Jokowi selalu cari panggung. Salah, lu yang suka cari panggung. Dia bilang apa? Selalu cari panggung dan harus ditangkap. Prek, lu yang cari panggung dan harus ditangkap. Aduh, Roy Panci, apa nih dia bilang? Dia bilang, Jokowi sebagai sosok yang selalu ingin cari panggung melalui pernyataan yang dikeluarkannya. Nggak terbalik lu. Lu yang selalu cari panggung melalui pernyataan yang lu keluarin. Ada 709 dokumen lah yang mau lu kuliti. Itu ijazahnya kayaknya dimodifikasi. Itu pernyataan-pernyataan lu yang cari panggung, bukan Jokowi. Ya. Nah, hal ini diungkapkan Roy Suryo untuk menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut tak akan memaafkan 3 nama terlapor. Di dalamnya ada nama Roy Suryo. Ya, dalam kasus tudingan ijazah palsu. Dibilang cari panggung. Astaga, padahal dia sendiri dulu yang nantangin kan. Kalau berani, laporkan. Laporkan secara pribadi. Kita adu bukti. Begitu dilaporkan, dijadiin tersangka. Kesel dia. Padahal dia nantangin. Sebelumnya sudah saya bahas kan. Dia sendiri yang nantangin. Kemudian dia bilang, Jokowi itu ternyata dia yang melaporkan. Jahat banget. Goblok lu. Lu yang jahat. Saya sengaja ngomong sekarang kasar deh. Goblok, tolol apa gitu ya. Biarin. Biar kesel deh. Jadi kata Roy, dia menilai Jokowi dalam mengeluarkan pernyataannya selalu berusaha membuat heboh. Aduh, goblok banget nih orang ODGJ. Lu yang selalu berusaha membuat heboh setiap kali lu mengeluarkan pernyataan. Jangan lu balik-balik lu ODGJ. Kepala lu cabut tuh pancinya. Pantesan ngomong gak nyambung terus. Nah inilah Roy Suryo yang murka. Ya, yang bilang Jokowi selalu cari panggung, untuk itu harus ditangkap. Salah, lu yang harusnya ditangkap. Lu masih dikasih waktu, lu tunggu tanggal mainnya ya.
Ya, jadi inilah si Roy Panci ya, yang justru pernyataannya yang selalu bikin heboh dan selalu cari panggung. Tapi dia nuduh Jokowi yang suka nyari panggung dan minta Jokowi untuk ditangkap. Terbalik lu, Roy. Aduh, Panci. Itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.